kapitalis itu adalah seorang yang masih muda. Jadi dia itu mempunyai ambisi yang luar biasa besar. Nah, sehingga dia memiliki target bahwa di usia sekian dia harus memiliki pendapatan sekian US dollar. Kemudian naik lagi. Dan dia sudah mencapai itu ya. Dan seterusnya. Sehingga dia mencapai pendapatan yang luar biasa besar. Ya. Kalau dihitung itu bisa sampai, kalau uang kita mungkin sekitar 5-6 miliar. Ya. Jadi dia ibaratnya sudah bukan lagi jutawan ya, tetapi miliarder ya. Nah, tetapi apa yang terjadi bahwa karena dia fokus kepada mengejar itu, akhirnya dia membeli satu barang-barang, ya dia membeli rumah, dia membeli segala sesuatu, yang terus dia mengkonsumsi segala sesuatu, nah sehingga dia melupakan bahwa dia itu kan memiliki keluarga. Nah, ibunya sering menghubungi dia, tetapi karena dia terlalu sibuk, dia tidak ada waktu ya untuk merespon ya ibunya. Ibunya ini adalah keluarga satu-satunya ya. Jadi singkat cerita, ibunya meninggal dunia. Nah terakhir sebelum meninggal, ibunya sebenarnya ingin bercerita bahwa ibunya sudah kena kanker ya stadium 4. Nah pada saat itu dia melihat bahwa untuk apa segala pencapaian yang sudah saya raih ya, kalau saya memiliki satu kehampaan di dalam hidup ini. Nah, akhirnya dia berpikir bahwa dia mulai membuang barang-barang dia. Nah, suatu keanehan terjadi bahwa ketika dia membuang, maksudnya membuang itu menyumbangkan ya, memberikan pada orang lain, nah, membagikan pakaian dan seterusnya, dan dia hidup secukupnya, maka dia mengalami perubahan. Dia menjadi lebih sehat ya, dia menjadi lebih teratur, dan ternyata tidak hanya dia yang memiliki pola hidup seperti itu, belajar pola hidup seperti itu. Ada beberapa orang lainnya dan mereka kemudian bergabung dan membuat satu buku. Nah, saya terinspirasi, saya dan istri terinspirasi dan kita mulai let go ya, let go itu merelakan barang-barang yang selama ini kita pikir kita butuhkan. Ya. Dan memang awal-awalnya terasa tidak enak ya. Dan saya kaget sekali, seperti saya kan memang dulu suka nonton film ya Bapak Ibu. Dulu kan internet filmnya masih resolusinya masih rendah, nah sehingga saya membeli ya CD bajakan ya, film bajakan. Nah ternyata saya kaget sekali, film bajakan yang saya beli itu udah nggak tahu apa ribuan, saya nggak tahu ya jumlahnya, mungkin ribuan. beli karena namanya kita suka ya, dari tahun ke tahun kita membeli dan seterusnya. Nah itu ada satu barang saja. Nah setelah saya merelakan barang-barang kita, banyak barang-barang yang sebenarnya sudah rusak juga masih kita pelihara ya, kita seringkali kan tidak mau merelakan hal-hal, kita masih kebendaan ya, barang-barang yang kita rasa ini kan ada kenangan misalnya, ini kan kayaknya masih bisa diperbaiki, sayang gitu ya, padahal akhirnya kita taruh dan seterusnya, akhirnya memenuhi ruangan kita. Nah, sama seperti pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu kita, yang seringkali kita nggak mau relakan, itu masih kita mau kenang, masih mau kita pikirkan ya, dan seterusnya. Dan itu memenuhi ruang hati kita ya, sehingga tidak ada ruang hati kita untuk hal-hal yang baru, yang lebih berharga. Nah, jadi saya merasakan satu perubahan yang luar biasa. Saya menjadi lebih bersemangat ya di waktu-waktu ini, menjadi lebih segar ya, menjadi lebih fresh ya, dibandingkan karena saya merasa bahwa di rumah kami menjadi lebih bersih ya, menjadi lebih tertata ya. Jadi saya kaget karena seperti barang-barang itu ada yang kita membeli sampai beberapa kali ya, misalnya contoh staples ya, staples untuk kertas. Saya kaget karena ternyata staples kita banyak sekali. Jadi kita, atau pulpen. Setiap kali pakai pulpen, nanti habis itu nggak tahu di mana. Akhirnya beli lagi ya.
ternyata setelah kita bongkar semua, saya ketemu setumpuk pulpen. Ya, bukan masalah harganya. Harganya sih memang murah ya, pulpen kan 1.500 ya. Tetapi alangkah satu pemborosan dan hidup saya tidak terorganize dengan baik, ya kan. Nah, target saya selanjutnya adalah kantor, ya, di mana saya akan merapikan ya di tahun yang baru ini. Maka tema New Life ya benar-benar saya ingin hidupi, ya. Saya ingin benar-benar saya mengalami satu new life, ya, gitu. Nah, di Living Bible, ya, when someone becomes a Christian, he becomes a brand new person inside. Ya. Ketika seseorang menjadi Kristen, seorang Kristen, ia menjadi seorang pribadi yang benar-benar baru. Ya. He become a brand new person. Jadi di dalam diri kita menjadi pribadi yang baru. He is not the same anymore. A new life has begun. Ya. Dia tidak sama lagi. Hidup yang baru sudah dimulai. Ya. Jadi saya bersemangat ya untuk bisa memulai satu hidup yang baru, ya, memulai satu kebiasaan-kebiasaan yang baru, ya, kebiasaan-kebiasaan lebih baik, ya, kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Ya, kita tidak memikirkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik, tapi kita belajar melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang luar biasanya, ya, saya bersyukur bahwa ketika saya kemarin ke Jakarta, karena kebanyakan ketemu orang itu di mall, ya, karena mereka sudah tidak ngantor, ya, jadi ketemunya di hotel, di mall gitu. Jadi kalau dulu saya ke mall pasti ya lapar mata, ya, apalagi sekarang itu kan diskon luar biasa, Bapak Ibu, sampai 75%, ya, barang-barang dijual jauh lebih murah daripada harga sebelum pandemi, ya. Nah, kalau dulu saya mungkin sudah, wah, ini baju yang biasanya 500.000 misalnya, akhirnya menjadi cuma 100.000. Ya, bisa dibayangkan baju bermerek dari yang biasa 500 jadi 100 misalnya. Itu kan satu kesempatan yang kalau dulu saya langsung, wah, ini tidak bisa dilewatkan. Ini nggak akan datang kembali nih 500.000 ini. Nah, jadi saya bersyukur bahwa ya saya hanya makan aja gitu, ya, ketemu orang, terus kemudian ya waktunya makan. Artinya dengan kita let go, ya, kebiasaan-kebiasaan kita dahulu yang sebetulnya kebiasaan-kebiasaan yang kurang bermanfaat, ya, akhirnya kita menjadi lebih sehat. Akhirnya Tuhan memberikan satu hikmat kepada kita. Tidak ada yang salah dengan berbelanja, tidak ada yang salah dengan membeli barang, tetapi sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi bukan karena pandemi, ya, tapi saya bersyukur bahwa ya ada istilahnya kan, kalau dengan adanya pandemi maka kita disadarkan untuk lebih berhemat, ya. Nah, dari situlah kita mulai pola hidup yang lebih sehat, ya. Disadari atau tidak, kita jadi sekarang lebih sering mencuci tangan, kita lebih sering menjaga kebersihan, ya, berhati-hati, makan juga tidak sembarangan lagi dan seterusnya, ya. Mungkin yang tadinya nggak berolahraga menjadi lebih berolahraga, ya. Disadari atau tidak, itu adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya percaya bahwa segala sesuatu itu selalu mendatangkan kebaikan, ya, buat setiap kita. Nah, namun tadi kan bahwa seseorang itu sudah menjadi pribadi yang baru, ya. A new life has begun, ya. Kelihatannya begitu indah, ya, begitu luar biasa. Tetapi kenyataannya begitu kita selesai ngomong misalnya, ya, ini seperti saya nanti selesai sharing sama Bapak Ibu, masalah udah menanti, gitu, ya. Masalah udah menanti, masalah di tempat kerja, ya, masalah di rumah, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kita mau belajar ini dari Rasul Paulus, ya, Bapak Ibu. Bagaimana Rasul Paulus itu menulis dengan bahasa yang sungguh kalau menurut saya betul-betul humble, ya. Kita lihat di Roma 7 ayat 15 sampai 21. Sebab apa yang aku perbuat,
aku tidak tahu. Ya. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, jadi Rasul Paulus mau menyaksikan bahwa ya dia pengen ya sama seperti kita ya, kita pengen berbuat baik, kita mau menjauhi dosa, kita benci dosa, tetapi apa yang kita benci itulah yang kita buat gitu kan. Nah, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik ya. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi di dalam pikiran manusia, seringkali muncul kehendak, tetapi bukan kehendak untuk berbuat baik. Ya. Selalu keinginan-keinginan yang lain, yang sebenarnya disadari oleh manusia itu sendiri, itu adalah yang dibenci ya oleh manusia. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat. Ya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya. Nah ini yang harus kita sadari, bahwa dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ini Rasul Paulus bicara tentang hukum Taurat. Ya. Tetapi kalau kita masih terkungkung di dalam persoalan-persoalan masa lalu kita, ya pola pikir kita, maka disadari atau tidak, ya kita masih meletakkan keinginan kita berdasarkan hukum Taurat. Ya. Kita menerima Kristus, tetapi bagaimana kita, pola pikir kita selalu bicara bahwa bagaimana saya bisa memiliki hidup yang baru. Ya. Masalah begitu banyak. Ya. Saya masih melakukan kesalahan-kesalahan. Saya kayaknya nggak bisa hidup bicara tentang new life ya, mungkin itu buat orang lain saja ya. Jadi yang kita mau belajar pada hari ini adalah ada kunci ya, ada kunci kita bisa lepas dari masalah-masalah, dari kungkungan, bahwa kita semua percaya bahwa Kristus ya adalah pusat dari segalanya, pusat dari jawaban, dan itu dikonfirmasi oleh firman Tuhan ya Bapak Ibu. Kita lihat di Roma, di sini di TSI ya, kalau saya bacakan di TSI ya, di ayat yang ke-25, celakalah saya, siapa yang akan menyelamatkan saya dari kuasa dosa yang ada di dalam tubuh saya dan yang menjerat saya kepada kematian rohani. Karena itulah saya sangat bersyukur kepada Allah, karena semua yang sudah Dia perbuat bagi kita melalui Tuhan kita Kristus Yesus. Ya. Di terjemahan Living Bible ini bagus sekali ya Bapak Ibu, kalimatnya lebih simple. But there is something else deep within me. Ya. Ada sesuatu yang di dalam diriku. Ya. Ini Rasul Paulus yang bicara. In my lower nature, ya, di dalam secara alami, ya, yang paling bawah, that is at war with my mind, ya, yang berperang di dalam pikiranku, and wins the fight. Nah sayangnya berperang di dalam pikiran, tetapi menang, ya, and wins the fight, makes me a slave, ya, to the sin, membuat aku menjadi budak dosa, that is still within me, ya, dan selalu ada di dalam aku, ya. Ya seringkali pikiran-pikiran itu ya, pikiran-pikiran yang berusaha menang atas kita, berusaha menjadikan kita
terkungkung di dalam masa lalu kita, ya, pikiran-pikiran yang mencegah kita untuk menjalani hidup yang baru, ya, makes me the slave to a sin. In my mind, I want to be God willing servant, but instead I find myself still enslaved to sin. Jadi Rasul Paulus bicara bahwa dia ingin melayani Tuhan, dia ingin menjadi hamba Tuhan, tetapi malahan dia menjadi hamba dosa yang muncul. You see how it is. Nah, ini yang seringkali masih satu pergumulan, ya. My new life tells me to do right. Hidupku yang baru berkata kepada aku untuk melakukan yang benar, melakukan yang baik, ya. My new life tells me to do right. But the old nature that is still inside me, ya. Tetapi kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan dulu yang masih ada di dalam aku masih mencintai atau masih menyukai dosa. Ya. Of what a terrible predicament, ya, adalah sesuatu keadaan yang sulit banget, ya, yang begitu sulit, ya, yang aku alami, I'm in. Who will free me from my slavery to this deadly lower nature? Siapakah yang akan membebaskan aku dari perbudakan kebiasaan-kebiasaan yang mematikan ini? Puji Tuhan, ya, puji Tuhan, itu sudah dilakukan, it has been done, itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia telah membebaskan aku, ya. Jadi hidup yang baru kita bisa resolusikan, ya. Saya mau hidup yang baru. Saya ingin menjadi pribadi yang baru. Nah, tetapi pada akhirnya kalau kita hanya berkomitmen dari diri kita sendiri, kita akan terjebak kepada keadaan-keadaan kita yang berulang-ulang setiap tahun, dari tahun ke tahun. Ya, suka atau tidak suka, pasti kita mengalami itu, ya, Bapak Ibu. Ya, seringkali kita masih mengalami yang itu aja, ya kan? Di area itu aja. Ya. Muter-muter di situ aja. Nah, tetapi kalau kita menyadari bahwa pembebasan kita dari kebiasaan-kebiasaan itu sudah dilakukan oleh Kristus. He has set me free. Dia sudah membebaskan aku. Kita percaya. Nah, dan yang terpenting adalah tanpa Kristus kita tidak bisa melakukan apapun. Ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, untuk kita bisa mengalami hidup yang baru, kita harus betul-betul menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Dialah yang membebaskan kita, sehingga segala perbudakan dosa kita sudah tidak akan alami. Ya, Dia sudah menebus kita. Tetapi kalau kita masih setengah-setengah, ya kita percaya bahwa Tuhan menebus dosa dan pelanggaran kita, tetapi kita masih hidup di dalam masa lalu kita, ya, atau pola pikir kita sendiri, dan sehingga kehidupan yang baru itu tidak bisa kita alami. Maka kita harus menyadari bahwa di dalam Dia kita bisa berbuah, di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada Kristus, maka ya kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyembuhkan, ya, atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kita benci sebenarnya, ya. Kebiasaan-kebiasaan tidak baik atau hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita
yang sebenarnya kita nggak suka, kita sadari misalnya, saya ini orangnya pemarah misalnya, saya ini orangnya saya nggak suka karena setiap kali saya marah orang jadi menghindar, nggak mau ngomong sama saya, keluarga saya menjauhi saya dan saya benci. Nah, tetapi itu kita ulangi terus misalnya gitu ya. Nah, kita harus percaya bahwa di dalam Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus, sorry, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Segala perkara dapat kita tanggung ya. Filipi 4 ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kalau di dalam Kristus kita dapat menanggung semuanya. Ya, kalau di New King James, I can do all things. Ya. Saya dapat melakukan segala sesuatu through Christ who strengthen me. Ya. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Ya. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Kristus kita bisa melakukan segala sesuatu karena Dia yang menguatkan kita. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Ini jujur aja ini bicara kepada saya ya, karena saya sedang ingin menghilangkan kebiasaan-kebiasaan saya yang kurang baik, menghilangkan hal-hal dalam diri saya yang kurang baik ya. Ingin menjadi lebih baik lagi, maka tema pada tahun ini sungguh luar biasa ya, new life. Simple ya, 2 kata saja tetapi sangat berarti ya. Dan saya percaya bahwa ini juga menginspirasi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa pada tahun ini membuat satu resolusinya kita yang lebih tahu ya kekurangan kita yang lebih tahu hal-hal yang kita benci tapi masih kita lakukan ya. Mari kita sama-sama membuat resolusi ya Bapak Ibu bahwa kita mau hidup di dalam new life ya, kita mau hidup di dalam kehidupan yang baru ya. Jadi I can do all things through Christ who strengthen me. Jadi kalau bahasa kerennya itu adalah kalau diresumekan ya Bapak Ibu itu adalah all ya, I can do all things ya through Christ ya who strengthen me ya, or nothing ya. Jadi kalau di luar Dia ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi all or nothing ya. Kita ulangi bersama-sama, all or nothing. Ya, di dalam Kristus kita bisa melakukan segala sesuatu, di luar Kristus we are nothing. Ya, kita bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah percaya bahwa itu semuanya berdasarkan dari Kristus, Kristuslah yang memberi kekuatan ya, di dalam Kristus kita bisa melakukan segala sesuatu. Ya, kita semua sudah tahu dan sudah belajar bahwa setiap hari ada penolong yang setia ya untuk setiap kita. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. You will receive power when the Holy Spirit di New Living Translation, when the Holy Spirit comes upon you. Ya. Tadi kan I can do all things to Christ who strengthen me, ya kan? Jadi Kristus yang menguatkan kita. Nah, bagaimana kekuatan itu bisa kita terima? Ya, kita terima kekuatan itu melalui Roh Kudus. Ya, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ya, kekuatan itu akan datang kita terima melalui Kristus. Ya, melalui Roh Kudus. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dunia tidak mengenal Roh Kudus, ya. Bahkan banyak yang menyangkal tentang Roh Kudus, tetapi Dia diam di dalam kita, ya.
kamu mengenal Dia, kita mengenal Roh Kudus, sebab Ia menyertai kita dan diam di dalam kita. Di TSI, penolong itu adalah roh kebenaran yang akan mengajar hal-hal yang benar kepada kalian. Kalau kita pada kesempatan ini ingin resolusi hidup yang baru, ya, kita percaya bahwa ada roh kebenaran yang akan mengajar hal-hal yang benar kepada kita, yang akan mengajarkan bagaimana kita melangkah dengan benar, bagaimana kita memiliki pola pikir yang benar. Nah, roh kebenaran ada bersama kita. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jangan-jangan ini yang saya putuskan ini salah, ya. Jangan-jangan saya ini sempat ada intimidasi, Bapak Ibu. Ya itulah salah sendiri. Kenapa memberi membeli barang-barang yang tidak berguna, ya. Pada akhirnya harus dibuang. Mau dikasih ke orang juga nggak berharga misalnya. Nah, tetapi kita percaya bahwa kita memiliki roh kebenaran yang akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada kita. Orang-orang duniawi tidak bisa menerima Dia karena mereka tidak melihat dan mengenal Dia. Tetapi kalian mengenal Dia karena sekarang Dia ada bersama kalian dan nanti Dia akan tinggal di dalam hati kalian masing-masing. Ya, luar biasa bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kita masing-masing. Maka kita percaya bahwa roh kebenaran itu yang akan terus menuntun kita. Segala komitmen kita, Roh Kudus yang akan menolong. Ya, supaya kita bisa melaksanakannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa bersaksi kepada saudara-saudara kita seiman bahwa saya bisa menang atas kebiasaan saya. Saya bisa mengubah kebiasaan kita. Ya. Kemudian bagaimana tadi kita sudah tahu bahwa Kristus ya yang menguatkan kita. Kemudian bahwa kekuatan itu akan diberikan melalui Roh Kudus. Ya. Maka kita harus fokus membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Di terjemahan sederhana, jadi inilah nasihat saya kepada setiap kalian, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi kita harus membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Dengan demikian, kita tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan badanimu yang jahat. Ya. Jadi kalau kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran, maka kita akan melangkah dengan luar biasa. Ya, mungkin ada hal-hal yang harus kita lupakan, ada hal-hal yang harus kita bahasa ininya let go, ya. Let go dan let God, ya. Kita harus biarkan Tuhan, ya. Let go and let God. Ya. Kemudian fokus kita yang kedua adalah fokus tadi yang pertama adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Nah, fokus kita yang kedua adalah dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya. Hidup kita belajar, kita bersyukur bahwa di New Life, hidup kita bisa dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita diajarkan oleh Pak Gembala untuk belajar membaca Alkitab, ya, mendengarkan audio Alkitab. Terus kemudian ada NLC, ada doa malam, ya. Itu semua adalah supaya kita dipenuhi, hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya, Amsal 30 ayat 5. Ya, jadi fokus kita adalah fokus kepada Roh Kudus, ya, dan kita fokus hidup dipimpin oleh Roh. Dan yang kedua,
fokus bahwa hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Nah, yang selanjutnya kita harus menyadari ya, kalau kita boleh mengalami satu hidup yang baru. Itu adalah hidup yang benar-benar baru ya Bapak Ibu. Baru dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya kebiasaan yang baru, ya, bukan hanya sikap hati yang baru, ya, pola hidup yang baru, tetapi bahwa hidup baru ini adalah hidup yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus ya. Roma 8 ayat 38 sampai 39 kita sering baca bersama ya. Kita ingat kembali, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi di dalam hidup kita yang baru, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Kita hidup baru, kita hidup di dalam kasih Kristus. Ya. Dan itu tidak ada yang bisa memisahkannya. Ya, di dalam hidup baru kita ini, di masa pandemi sekarang ini adalah ayat yang luar biasa. Ya, firman Tuhan yang luar biasa. Dengan demikian kita tidak berjalan di dalam ketakutan. Kita tetap berhikmat, tetapi kita percaya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita ya dari kasih Allah. Kemudian kita percaya bahwa kita dipilih Tuhan. Ya, kalau kita bisa hidup, kita bisa komit untuk hidup yang baru, itu adalah Tuhan yang memilih. Ya, Efesus 1 ayat 4-8. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Kalau kita boleh mengalami kehidupan yang baru, kalau kita boleh Tuhan berikan hati yang baru, semua yang baru, ya, itu semua adalah karena Dia yang memilih kita. Ya. Bukan karena kalau saya boleh memutuskan ya untuk menghilangkan kebiasaan saya yang menurut saya sekarang ini ya tidak bermanfaat ya. Saya percaya itu adalah karena kebaikan Tuhan ya. Karena Tuhan yang memilih saya ya untuk saya bisa menyaksikan ini ya kepada Bapak Ibu ya. Untuk saya bisa membagikan bahwa setelah saya belajar untuk bisa membeli dengan berhikmat, ya, melakukan segala sesuatu dengan meminta hikmat Tuhan, bukan karena diskon, ya Bapak Ibu, bukan karena 75% atau 90% atau apa namanya, sekarang ada Shopee, ya, ada GoPay, ada macam-macam ya Bapak Ibu, ada cashback ya, ada koin. Saya sekarang jadi tahu Shopee gara-gara ada cashback-nya. Nah, tetapi marilah kita semua di dalam tahun yang baru ini memiliki satu komitmen. Ya, tidak ada yang salah dengan menikmati berkat Tuhan. Ya, tidak ada yang salah ya, dengan menikmati berkat Tuhan. Tetapi yang harus kita tanya adalah apakah kita memerlukan ya, misalnya kita membeli sesuatu, apakah kita memerlukan barang tersebut ya. Dan memang
kita menjadi orang yang lebih hati-hati ya di dalam membelanjakan segala sesuatu. Jadi saya bersyukur sekali bahwa saya bisa menghargai ya, lebih menghargai berkat Tuhan ya. Mungkin kalau dulu saya misalnya pergi belanja ke misalnya ke Educate ya, ke toko buku, saya selalu berpikir bahwa pulpen saya nggak ada gitu ya. Nah, maka saya harus membeli ya. Kadang-kadang karena nggak ketemu, maka saya beli satu kotak. Dan ternyata setelah kita bongkar-bongkar, ternyata pulpen itu nggak kemana-mana. Ya, cuman berserakan aja di beberapa tempat. Ada di laci sini, ada di laci sana, dan seterusnya. Nah, sehingga terkumpul lah semuanya. Dan ternyata begitu banyak. Ya. Jadi, kalau Tuhan boleh memberikan kita kekuatan ya untuk kita bisa berjanji ya kepada diri kita sendiri, ya, kita nggak perlu berjanji sama Tuhan ya, karena Dia pribadi yang setia, Dia yang berjanji kepada kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita perlu belajar kepada diri kita sendiri, mendisiplinkan diri kita sendiri untuk kebaikan kita sendiri, untuk kita bisa memulai kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik ya. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita benci, yang kita nggak suka, nah, tetapi kita terus lakukan. Saya percaya bahwa Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu, kita tetap semangat. Nah, hidup baru adalah anugerah Tuhan, murni kasih karunia Allah, pemberian Allah. Titus 3 ayat 5, kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi karena Dia sendiri mengasihani kita. Dia menyelamatkan kita melalui Roh-Nya yang membersihkan kita dari dosa, sehingga kita dilahirkan kembali dan mempunyai hidup yang baru. Ya. Dilahirkan kembali, mempunyai hidup yang baru. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi sekali lagi, hidup kita yang baru ini, itu juga adalah itu bukan hasil usaha kita, itu adalah pemberian Allah. Termasuk apabila kita, karena kita percaya bahwa kita sudah memiliki hidup yang baru, maka kita bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan baru. Kita harus menyadari bahwa itu semua bukan karena kita. Oh, saya sudah hidup yang baru, maka sekarang saya makan sayur, ya misalnya. Tadinya yang nggak mau makan sayur, jadi makan sayur. Itu semua karena saya. Ya. Walaupun itu kelihatannya sederhana, Bapak Ibu. Makan sayur, ya kelihatannya sepele gitu ya. Tapi kita harus percaya bahwa kita dilahirkan kembali, kita mempunyai hidup yang baru. Nah, karena kita mempunyai hidup yang baru dan kita menyadari bahwa hidup kita itu adalah hidup yang baru, maka kita selalu ingin melakukan yang baik, ya segala hal-hal yang baik, ya kita mengasihi tubuh kita dan kita selalu ingin tubuh kita itu baru, ya kita selalu ingin awet muda, ya kita selalu ingin sehat, amin. Nah, karena kita selalu ingin sehat, maka ya kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Tapi yang penting adalah kita percaya bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Ya, itu semua adalah anugerah Allah. Maka kita merawat pemberian Allah tersebut. Ya. Jadi bukan karena kekuatan kita, ya, bukan karena perencanaan-perencanaan kita, bukan karena resolusi kita bahwa kita bisa mengalami kebiasaan-kebiasaan baru yang baik, tetapi itu semua juga karena kebaikan Tuhan. Ya. Di TSI, Efesus 2 ayat 8, tetapi cara Allah mengasihani kita sangat luar biasa. Dia sangat mengasihi kita. Jadi pada waktu kita masih dalam keadaan mati, secara rohani dan terus-menerus melawan perintahnya. Jadi Alkitab berkata, Bapak Ibu, pada saat kita mati secara rohani, terus-menerus melawan perintahnya, ya, Allah sudah memberikan hidup yang baru kepada kita. Nah, ini yang luar biasa, ya. Sudah, ya Bapak Ibu. Sebenarnya ketika kita
masih bergumul di dalam dosa, dalam trauma masa lalu, dalam pola pikir, dan seterusnya, Allah sudah memberikan hidup yang baru kepada kita. Amin. Nah, yang harus kita lakukan adalah percaya. Ya. Hal itu terjadi karena kita sudah bersatu dengan Kristus, dan secara rohani kita dihidupkan kembali bersama Dia ketika Allah menghidupkan Dia kembali dari kematian. Jadi sudah jelas bahwa kita diselamatkan hanya karena kebaikan Allah. Jadi kita percaya bahwa walaupun kita seringkali masih berbuat dosa, tetapi Allah sudah memberikan hidup yang baru kepada kita. Ya. Nah, kalau kita mau tahu kenapa sih Tuhan kok gitu ya? Kita sudah berdosa, kita sudah bandel dan lain sebagainya, tetapi kita sudah diberikan hidup yang baru. Nah, ini adalah nature-nya Tuhan, ya. Adalah sifatnya Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita itu anak-anaknya, ya. Amin. Nah, kalau kita itu anak-anaknya, maka DNA-nya itu nurun sama anak-anaknya. Ya. Allah melakukan itu semua supaya pada masa yang akan datang, Dia bisa membuktikan kepada kita bahwa Dia sangat baik hati kepada kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita kan sering, ya, Tuhan, katanya Engkau baik, ya, tapi kenapa ada masalah dalam hidupku? Ya, itu tema curhat New Life hari Kamis, ya, Bapak Ibu. Nah, seringkali kita sering mendengar itu, ya. Nah, sepertinya klasik, tetapi kita nggak bisa pungkiri bahwa kita juga pernah mengalaminya. Ya. Jadi, yang luar biasa bahwa Allah melakukan semuanya itu, ya, memberikan hidup yang baru, memberikan hati yang baru kepada kita. Itu karena supaya pada masa yang akan datang, ya, pada saat nanti kita bertemu muka dengan Tuhan, itu kita melihat bukti bahwa Dia sangat baik hati kepada kita. Kebaikan hatinya memang luar biasa bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita percaya, ya, bahwa itu semua adalah betul-betul semata-mata karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan saking sayangnya Tuhan sama kita semua, itu dilakukannya sebagai bukti, ya, karena kita manusia selalu meminta bukti, ya Bapak Ibu. Tuhan tolong buktikan bahwa aku memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru itu sudah diberikan melalui anaknya. Jadi pada kesempatan hari ini kita percaya bahwa di tahun 2021 kita bisa merenungi bahwa Tuhan sudah memberikan kita hidup yang baru. Tuhan sudah memberikan kita hati yang baru. Dan Tuhan akan menuntun kita kepada rencana-rencana yang baru, rencana-rencana yang luar biasa untuk kemuliaannya. Kita percaya bahwa di tengah-tengah persoalan yang ada, ya, di dalam dunia ini, Tuhan itu tetap baik, ya, dan itu sudah Dia buktikan melalui pengorbanan kasih Kristus, ya. Kasih yang tidak bersyarat itu bukti yang lebih dari cukup, yang lebih dari apapun untuk membuktikan bahwa Dia itu amat sangat baik, ya, di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama di tahun ini 2021 sama-sama berkomitmen apa resolusi yang ingin, ya, Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, mulai dari hal-hal yang sederhana, yang kebiasaan-kebiasaan yang sederhana, dan kita percaya bahwa kalau kita bisa melakukan itu, ada sukacita. Kalau kita bisa fokus
pada hal-hal yang baik, itu karena ada roh kebenaran yang ada di dalam setiap kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dua hal penting yang kita pelajari hari ini adalah hidup yang baru itu kita hidup dipimpin oleh roh. Karena roh kebenaran itu memimpin kita kepada kebenaran. Tapi bagaimana kita mau dipimpin oleh roh kalau nggak ada firman? Karena kerjaan Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran, yaitu firman Kristus, menjelaskan kebenaran firman. Makanya poin yang kedua yang disampaikan tadi, hidup kita dipenuhi oleh firman. Nah, untuk kita hidup dipenuhi oleh firman, tidak ada pilihan lain. Kecuali saudara memberi diri untuk selalu beribadah, mau belajar, mau diajar, mau membaca firman, dan merenungkan firman dengan benar. Ketika itu terjadi, siapkan hati kita untuk terbuka selebar-lebarnya untuk sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Saudara, tahun 2021, kalau saudara bayangkan sampai tahun 2030 nanti, akan banyak perubahan terjadi termasuk dalam pelayanan. Nah, mungkin kalau saudara masih pakai paradigma pelayanan itu hanya di gereja, nanti kita akan ketinggalan. Sebenarnya pelayanan itu kan di mana saja. Saudara bisa lewat media sosial, saudara memberitakan Kristus. Waktu kita begini, saudara dengan penuh antusias, sukacita, kita tahu bahwa kita IKC sudah panggil oleh Tuhan, seorang yang ceria, seorang yang semangat, seorang yang lapar dan haus akan kebenaran firman. Itu saja sudah sangat memberkati hidup kita, betul ya? Itu saja sudah luar biasa. Belum lagi waktu dia mengirimkan buku ke seseorang, seorang itu belum pernah ketemu Acacia, cuma sering video call, sampai orang tersebut, Bu Kondi itu mengakui bahwa Acacia sebagai kakak rohaninya dia, padahal belum pernah ketemu. Saudara. Makanya kehadiran saudara, semangat saudara, dan bersama-sama bersekutu seperti ini, waktu saudara memuji, menyembah Tuhan, hidupkanlah video untuk kita bersama-sama, itu sangat berarti, itu merupakan bagian dari pelayanan. Terlebih lagi, secara khusus tahun ini, saudara, kita sangat menekankan yuk bersama-sama baca Alkitab, walaupun ini kan kita baca Alkitabnya kan saya mengerti ada yang tipe stabil, ada yang tipe dominan. Tipe dominan tuh kalau baca tiap hari diam agak susah. Nggak apa-apa. Tapi yang paling penting kita pakai 1 minggu targetnya. Oke, kita kejadian selesai. Nanti kita keluaran dan seterusnya. Yang kedua, saudara, yang sangat penting adalah family church. Saudara, itu menjadi jawaban. Mempersiapkan generasi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Mempersiapkan generasi butuh satu kesadaran bahwa kita adalah bapa rohani, imam, dan kepala dalam rumah tangga. Butuh satu ketekunan, butuh satu tanggung jawab yang besar, butuh satu komitmen untuk mendoakan keluarga kita. Saya rindu saudara, setiap kita, khususnya orang tua, setiap hari berdoa buat anak-anaknya. Sesering mungkin menyampaikan firman buat anak-anaknya. Bukan hanya pada saat family church saja. Sesering mungkin membagikan prinsip-prinsip hidup, keteladanan. Itu amat sangat penting walaupun kelihatannya sederhana. Makanya saya berpesan, kalau saudara kasih makan anak saudara, tidak satu kali kasih makan langsung besar. Saudara perlu sehari 3 kali kasih dia makan, dirawat, diperhatikan, dijaga, dan sebagainya. Baru dia akan bertumbuh menjadi semakin besar. Sama yuk, saudara, kita sedang dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Kadang, seperti yang Pak Bagus sampaikan, keinginan daging ini berusaha menyeret dan memikat kita. Gitu ya. Jadi istri saya sangat berkesan tadi, jangan belanja karena diskon. Enggak, godain dia. Kalau ada orang sebelahnya kasih tahu, jangan belanja hanya karena diskon ya. karena jadi kebutuhan tadi waktu Pak Bagus ngomong gitu kami ketawa-ketawa ya. So, kadang memang diskon itu menggoda ya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang Pak Bagus tadi sampaikan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Saudara pernah pelajari nggak itu konteksnya apa sih? Tentang apa sih? Coba lihat ya, saya ajak sebentar saja. Filipi 4 ayat 13 itu kan ayatnya. Kita baca mulai ayat yang ke-10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku.
Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi ini jemaat yang luar biasa ini, saudara. Ayat 11-nya, nah ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, garis bawahi, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini bukan karena kekurangan saja. Dalam kekurangan dia cukup, dalam kelimpahan juga dia mencukupkan diri. Jadi bukan ketika kekurangan dia berusaha mencukupkan diri, lalu kelimpahan dia foya-foya, enggak. Dalam kelimpahan juga. Kita lihat berikutnya. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, karena dia sudah ngalamin. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Baru muncul ayat 13-nya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Sebagian orang menganggap dalam keadaan kekurangan itu adalah sedang mengalami pencobaan. Tapi dalam keadaan kelimpahan itu sedang mengalami godaan, kan gitu ya. Tapi Rasul Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam keadaan kekurangan dia tidak mengeluh, dia tetap bersyukur, dia hidup dari apa yang ada padanya, yang berkat Tuhan yang dia berikan padanya. Dalam kekurangan, dia tidak, dalam kelaparan sekalipun dia tidak mengeluh. Dalam kelimpahan, dia tidak tergoda. Dia mencukupkan diri dan benar-benar menikmati hidup, menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Wow, itu luar biasa. Kata kuncinya adalah kita hidup untuk sebuah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, untuk menerima sesuatu yang baru, kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita masing-masing. Belajar terbuka. Sekali lagi belajar terbuka untuk sesuatu yang baru, terbuka paradigma yang baru akan kebenaran firman Kristus. Saya percaya Tuhan akan bawa kita dalam kehidupan yang luar biasa tahun 2021 ini. Jadi, kalau orang berkata negatif, kita melihat di tengah-tengah hal buruk yang terjadi di sekitar kita pun, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan anggur perjamuan kita.